Ya, baik. Selamat sore semua. Shalom. Hari ini saya mau presentasikan tentang materi yang saya pilih atau topik yang saya pilih, yaitu surat Filipi. Ya, jadi kalau kita mau perkenalan dulu tentang Filipi, Filipi itu ya merupakan kota Filipi. Jadi sejarahnya Filipi itu pada awalnya adalah sebuah desa kecil di Thrace sampai tahun 357 sebelum Masehi baru disebut sebagai kota. Jadi sebelumnya itu desa, lalu akhirnya jadi kota. Dan penamaannya itu berasal dari seseorang yang namanya Philip II, Philip yang generasi kedua dari Makedonia. eh, Dia merupakan ayah dari Alexander Agung. Jadi kota Filipi ini terletak di Makedonia sekitar 10 mil dari Laut Aegea. Dan kitab Kisah Para Rasul mengidentifikasi atau mengenal kota Filipi ini sebagai ibu kota dari distrik Makedonia atau dari kota Makedonia maksudnya ya. Dan di selanjutnya ada maps atau ada peta yang bisa kita lihat teman-teman bahwa di sini ini ada agensinya atau laut Aegeanya dan Makedonia ada di kiri atas. Jadi teman-teman bisa lihat juga di situ di bawahnya ada Yunani dan seterusnya. Lalu di sebelah kanannya ada Turki. Jadi kira-kira ada di situ lah. Kira-kira laut Aegea di situ, Makedonia ada di situ, kurang lebih berdekatan sih jaraknya ya. Lalu dan letak kota Filipi itu juga cukup strategis karena berada di jalur yang besar, yaitu jalur Egnatia yang menghubungkan antara bagian timur dari kerajaan Romawi dengan kota Roma. Pada tahun 30 sebelum Masehi ada satu peperangan yang namanya peperangan Actium. Itu ceritanya di situ adalah Agustus mengalahkan Kaisar Agustus maksud saya mengalahkan Marcus Antonius dan ia menaikkan status kota Filipi sebagai koloni. Jadi kota Filipi ini jadi kota kolonia Romawi sekarang. Pada waktu itu maksud saya, dan memberikan nama Kolonia Iulia Pensis ya, sebagai tanda menghormati anaknya yang bernama Julia. Jadi terinspirasi dari nama anaknya. Dan pada tahun 27 sebelum Masehi, nama kota tersebut diganti lagi menjadi Kolonia Augusta. Ada Augustanya sekarang. Lalu selanjutnya, pemerintahan Kaisar Agustus ini membawa keuntungan yang besar bagi penduduk di Filipina dan diketahui di situ penduduk Filipina, Filipi maksud saya, bukan Filipina. Di Filipi di Filipi waktu itu penduduknya ada yang dari Yunani, ada juga yang dari Romawi tadi ya. Dan kota Filipi ini akhirnya jadi memiliki pemerintahan yang mandiri. Dia merdeka dan lalu dapat membeli, memiliki ataupun melakukan transaksi properti, memberikan gugatan secara hukum di pengadilan Romawi dan dibebaskan dari pembayaran terhadap pemungutan suara atau pajak. Jadi maksud saya mandiri tadi adalah merdeka tadi adalah pemerintahan yang mandiri, itu maksud saya. Dan status yang tinggi maupun kekayaan yang ada yang dinikmati oleh orang-orang Filipi pada waktu itu, mereka merasa percaya diri sekaligus akhirnya jadi sombong karena mereka mendapatkan hak sebagai orang Romawi yang bukan orang Romawi sebenarnya dapat hak sebagai orang Romawi. Akibatnya etos budayanya banyak dipengaruhi oleh budaya Romawi dibandingkan dengan budaya dari Yunani. Nah, terus kalau kita bicara keagamaannya, di sana itu sebenarnya banyak dewa-dewa Yunani, Frigia, dan Mesir. Dan ada juga kuil-kuil pemujaan di Filipi. Tapi Kaisar Agustus dia adalah kaisar yang berkuasa, jadi kultur kerajaannya itu masih tetap paling menonjol di kota tersebut. Ada altar, ada kuil yang megah itu dipersembahkan bukan untuk Tuhan atau dewa, tapi dipersembahkan kepada kaisar dan anggota keluarganya. Jadi istilahnya mereka ini penyembahannya berpusat pada penyembahan kaisar. Mereka menyembah Kaisar Agustus itu. Dan selanjutnya tadi kita bicara background dari kota Filipi, sekarang kita masuk ke penulis kitab Filipi. Tentu jelas ya teman-teman, seperti yang kita tahu juga, penulis kitab Filipi ini adalah Paulus. Dia merupakan penulis surat Paulus, dan ditulis surat Filipi ini ditulis ketika Paulus itu sedang dalam perjalanan misi yang kedua. Melalui pelayanannya ada banyak orang diselamatkan, percaya Kristus jadi sebagai juru selamat dalam hidupnya, seperti Lydia dan keluarganya, kepala penjara Filipi dan keluarganya, dan ada satu perempuan juga yang saya lupa dia sebagai apa, itu juga diselamatkan melalui pelayanan Paulus. Nah, Paulus ini meninggalkan Troas bersama Silas dan menuju ke Makedonia untuk membangun gereja yang pertama di Eropa. Dan ini sepertinya ada yang saya salah copy paste. Lalu saya lanjutkan. Nah, ya,
Kira-kira petanya seperti ini, teman-teman. Kira-kira ya. Jadi dari Roma ke Filipi, kira-kira seperti itu. Ada Laut Mediterania-nya dan seterusnya. Itu kira-kira seperti itu. Dan menurut cerita yang ada adalah surat Filipi ini dibawa oleh seseorang yang namanya Epaphroditus kepada jemaat yang ada di Filipi dari Roma ke Filipi, gitu. Lalu, selanjutnya ini juga yang perlu kita lihat dalam Filipi 1 ayat 13, Paulus itu dipercaya menuliskan bahwa ia sedang berada di sebuah penjara. Jadi menuliskan surat Filipi itu ada di penjara. Dan lokasi penjara yang dimaksud Paulus dapat diketahui melalui 3 faktor. Bukti penahanan Paulus di kota tersebut, keberadaan tentara Romawi, ini penjaga penjara yang untuk penjahat-penjahat yang kelas tinggi, kelas kakap, dan jarak dari kota tersebut ke Filipi juga. Sorry. Ya, tapi ada beberapa pendapat juga yang lain yang jadi yang saya tangkap, yang saya dapat adalah penulis surat Filipi jelas Paulus, tapi di mana penulisannya itu masih diperdebatkan karena ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, Paulus menulis surat Filipi di kota Korintus. Nah, ini sekitar tahun 50 Masehi. Ayat pendukungnya ada di Kisah Para Rasul 18 ayat 10. Ini ketika Tuhan memberitahu Paulus bahwa ia akan melindungi Paulus ketika dia di Korintus, tapi tidak dapat penjelasan mengenai penahanan dalam penjara. Lalu ada juga pendapat yang lain adalah penulisannya itu di kota Efesus, sekitar tahun 53 sampai 55 Masehi. Pendapat tersebut berdasarkan jarak antara Efesus dan Filipi yang dekat, dan penjaga praetorian atau tentara Romawi kemungkinan juga ditempatkan di sana. Namun pendapat ini masih tidak mendapat menunjukkan petunjuk yang jelas mengenai penahanan Paulus di kota Efesus. Lalu pendapat yang lain adalah Paulus itu ditahan di Kaisarea sekitar tahun 58 sampai 59. Namun satu masalah yang ada di sini adalah Paulus itu punya ekspektasi bahwa dia itu akan segera dibebaskan. Dia seperti yang tertulis di Filipi 1 ayat 19-26, lalu Filipi 2 ayat 24. Jadi ada ekspektasi tersebut, tapi realitanya adalah peraturan penahanan di Kaisarea itu tidak semudah itu untuk dibebaskan. Jadi di sini juga masih ada perdebatan apakah betul di Kaisarea atau tidak. Dan juga jarak Kaisarea ke Filipi itu juga jauh. Lalu Paulus juga menulis surat Filipi ini mungkin juga di Roma sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Walaupun jarak antara Roma dan Filipi jauh seperti yang tadi kita lihat di map yang sebelumnya, peta sebelumnya, Paulus berada di Roma dalam waktu yang cukup lama, dan waktu yang cukup lama tersebut itu memungkinkan si Paulus untuk menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, lebih jauh lagi, penahanan Paulus di Roma tertulis dalam Alkitab ya di Kisah Para Rasul 28 ayat 16 sampai 31. Jadi masih ada perdebatan ya, teman-teman ya. Belum tahu sampai sekarang masih yang pasti yang mana gitu. Tapi yang jelas penulisnya adalah Paulus. Lalu gereja di Filipi sendiri, teman-teman, ini adalah gereja pertama yang dibangun oleh Paulus di atas tanah Eropa. Dan gereja ini menarik karena campuran dari berbagai ras, budaya, dan strata sosial. Kalau tadi ada beberapa orang yang diselamatkan oleh Paulus, atau maksudnya bertobat percaya pada Tuhan Yesus karena Paulus, tadi ada Lydia, ada perwira itu, dan juga ada satu wanita. Nah, itu semuanya strata sosialnya berbeda-beda. Jadi bisa dilihat juga di gereja Filipi ini banyak strata sosialnya gitu. Gereja di Filipi ini bertumbuh sebagai gereja maksud saya orang yang bukan Yahudi, namun peran kelompok Yahudi Kristen sangat terasa. Dan berbagai orang dari strata sosial, dari yang tinggi sampai rendah, seperti yang tadi saya katakan, Lydia, penjaga penjara Romawi, itu orang yang kelas menengah, sampai anak perempuan yang kerasukan. Nah, itu yang kelas bawah. Jadi semuanya ada di gereja Filipi, teman-teman. Jadi banyak orangnya ya, banyak dari berbagai macam kelas ya. Dan kita masuk ke temanya. Nah, tema kita Filipi ini, sebelum masuk ke sana, kitab Filipi ini diyakini ditulis 30 tahun setelah kebangkitan Kristus. Diyakini begitu. Temanya yang pertama adalah menghidupi kehidupan kekristenan. Kalau mungkin bisa diringkas lebih lagi, disederhanakan lebih lagi, kita ketemukan satu kata, yaitu sukacita. Seperti yang kita tahu juga ya, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar, ada yang mengajar surat Filipi atau kitab Filipi ini adalah kitab yang penuh dengan sukacita. Karena Paulus sering bicara tentang sukacita gitu. Surat Filipi juga dapat disebut sebagai surat sukacita, dan kata sukacita sendiri itu dituliskan sebanyak 16 kali. Jadi cukup penting dan cukup banyak.
Lalu tema yang kedua adalah persekutuan dalam Injil, teman-teman. Nah, Paulus menggunakan kata dalam bahasa Yunani untuk persekutuan tersebut, yaitu koinonia. Seluruh pasal yang mencantum kata tersebut menyorot keterlibatan aktif antara orang-orang Filipi dalam mendukung pelayanan Paulus. Dengan demikian, orang-orang Filipi juga terlibat dalam Injil Yesus Kristus, teman. Lalu selanjutnya, oke, mohon maaf, suara saya masih terdengar dengan jelas? Masih. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, lalu yang selanjutnya adalah tujuannya. Nah, tadi kita belajar temanya, sekarang ini tujuannya. Tujuannya yang pertama, Paulus ini ingin mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada jemaat Filipi. Surat ini menarik, teman-teman. Ternyata nggak hanya sekedar tentang sukacita, tapi di sini ada nilai persahabatan antara si Paulus dengan jemaat Filipi, teman-teman. Jadi Paulus ini ingin berterima kasih kepada jemaat Filipi atas pemberian mereka ketika Paulus ini sedang membutuhkan. Caranya gimana? Dari orang yang tadi saya sebut, yaitu namanya Epafroditus. Paulus menuliskan surat kepada jemaat Filipi untuk menunjukkan sukacitanya, betapa sukacitanya Paulus dibantu oleh mereka. Nah, dari yang menarik adalah bahasa yang digunakan oleh Paulus waktu menulis surat Filipi ini, dia pakai bahasa-bahasa persahabatan, gitu. Itu menariknya di situ, sehingga menunjukkan kalau ternyata si Paulus ini memang punya hubungan yang dekat dengan jemaat di Filipi, sampai bahasa-bahasanya pun bahasa tentang persahabatan. Ini 10 buktinya untuk ungkapan persahabatan dari Paulus kepada jemaat, baik ada tentang kasih, persekutuan, dan seterusnya. Mungkin saya lompat aja dari sini ya. Baik. Nah, jemaat di Filipi juga peduli dengan kondisi-kondisi pribadi Paulus, dan juga sebaliknya, Paulus juga peduli pada mereka. Paulus saking pedulinya, atau untuk menunjukkan rasa pedulinya, dan untuk menunjukkan sukacitanya, Paulus itu sampai cerita banyak hal, seperti ikatan dirinya dengan jemaat di Filipi, perkembangan Injil di Roma, tekanan-tekanan yang dialami Paulus dari musuh-musuhnya. Jadi Paulus itu seperti curhat gitu ke jemaat Filipi. Paulus ingin menyampaikan tentang damai dan sukacita dalam hati yang membuat mereka atau membuat dia mampu bertahan dalam tekanan. Nah, jadi dan juga adalah salah satu buku komentari yang menjelaskan introduction atau pendahuluan dari Filipi ini, kitab Filipi. Itu buku tersebut menuliskan surat Filipi ini jadi seperti buku autobiografi dari Paulus, karena menuliskan banyak sekali tentang Paulus dan juga jemaat di Filipi. Lalu Paulus juga ingin mendorong jemaat Filipi untuk percaya Kristus, untuk tetap sukacita dan punya kesatuan, dan tetap bertahan dalam kehidupan dan iman Kristen. Paulus juga hendak menyampaikan maknanya dari penangkapan Paulus itu punya hasil besar, yaitu ada perkembangan Injil di dalam pemerintahan Romawi, gitu. Jadi ada dampak positifnya juga. Tapi di kitab tersebut Paulus itu juga menyinggung mengenai permasalahan tentang perpecahan yang mulai muncul di tengah-tengah jemaat Filipi. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Paulus itu mengajarkan paradigma teladan kepada jemaat Filipi. Apa isinya? Isinya adalah Paulus memberikan contoh teladan yang positif dan negatif. Salah satunya yang positif itu menjadikan Kristus sebagai contoh yang baik, sedangkan bangsa Israel ya di Perjanjian Lama khususnya yang bangsa Israel yang suka mengeluh, suka komplain ke Tuhan, ke Allah, nah itu jadi contoh yang negatif. Nah itu contoh yang diberikan oleh Paulus dalam pengajarannya kepada jemaat Filipi. Nah ini untuk garis besarnya saya kira nggak harus terlalu dibacakan dengan lengkap, teman-teman bisa baca. Saya bacakan sedikit aja. Jadi yang pertama ada dorongan untuk menghidupi kehidupan kekristenan, ya seperti Paulus itu kayak memberi semangat dan juga memberikan pujian kepada jemaat dan juga tentang Injil tentunya ya. Lalu ada doa untuk orang-orang kudus atau jemaat di Filipi tentang kasih, doa buah kebenaran, dan seterusnya. Lalu presentasi Paulus atau wujud Paulus mengenai dirinya kepada para orang kudus. Lalu, nah ini ada contoh-contoh untuk kehidupan kekristenan, seperti yang tadi saya sebutkan juga ada contoh yang baik atau teladan yang baik dan yang jahat. Jadi teladan yang baik tadi adalah tentang Kristus, dan di sini di poin yang ketiga itu juga Paulus menyampaikan tentang kemanusiaannya Yesus, peninggiannya Yesus, jadi selalu tentang Yesus gitu. Lalu, oke, baik. Oh, sepertinya ada yang kelewatan. Harusnya ada yang nomor 4, tapi saya lanjutkan dulu. Yang keempat adalah pemberdayaan untuk menghidupi kehidupan Kristen. Jadi ini semacam pengajaran juga untuk menjadikan Kristus sebagai pusat dalam hidupnya, kehadiran Allah dengan orang percaya, pemenuhan Allah terhadap kebutuhan manusia. Nah, di sini kan kita mungkin mengenal yang Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Nah, itu juga ada di sini.
segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus, yaitu juga ada di sini, teman-teman. Lalu, oke, seperti yang tadi salah urutannya. Nah, untuk yang ketiga tadi, nasihat-nasihat untuk menghidupi kehidupan Kristen. Nah, jadi ada pengajarannya tentang kehidupan orang Kristen ya, nasihat-nasihat. Lalu, oke, baik. Itu presentasi saya tentang surat Filipi, teman-teman. Dan saya harap dari belajar ini kita jadi semakin tertarik. Ternyata Filipi itu bukan hanya sekedar kitab sukacita, tapi ada unsur atau nilai persahabatannya antara si Paulus dengan jemaat di Filipi gitu. Baik, itu presentasi dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.